ya friend ya, seputar modifikasi balancer dan juga pembubutan magnet friend. Jadi di depan kita ini ada beberapa komponen, ada sebuah magnet motor yang sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan adalah balancer friend. Yang itu adalah balancer yang sudah saya modifikasi dan ini yang masih standar friend. Oke, dalam sesi pembahasan ini saya akan berbagi sedikit pengalaman dan juga trial and error di saat saya melakukan modifikasi balancer ya friend ya. Jangan sampai friend-friend juga mengalami salah kaprah seperti saya friend. Jadi ini adalah trial and error saya yang pernah saya lakukan dan juga kegagalan yang sudah saya alami friend. Oke, untuk friend-friend yang senior, bila mana ada kekurangan dalam saya menjelaskan, mohon mohon diberi masukan dan juga ditambahi kekurangan dari apa yang saya jelaskan friend. Bila mana penjelasan saya kurang jelas, silakan friend-friend tanyakan di kolom komentar, dan bila mana penjelasan saya tidak masuk di akal oleh friend-friend semua, silakan friend-friend berpikir dengan akal logika ya friend ya. Karena di sini saya tidak sepenuhnya benar dan saya tidak sepenuhnya salah ya friend ya. Dikarenakan begini friend, di setiap manusia itu ada kekurangan dan kelebihan, tidak ada makhluk yang sempurna. Jadi di sini saya menjelaskan di antara benar dan salah. Itu tergantung persepsi friend-friend semua ya di dalam dunia otomotif ini. Oke, langsung aja saya bahas ya friend ya. Di depan kita ini ada beberapa komponen ya friend ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, friend-friend harus mengetahui apa itu dari arti kata balancer ya friend ya. Balancer itu adalah penyeimbang ya, balance, penyeimbang ya friend ya. Jadi saya umpamakan di sini, saya ambilkan sebuah kruk as. Jadi balancer itu adalah penyeimbang antara kruk as di kiri dan di kanan ya friend ya. Jadi dari kruk as ini, dari pergerakan piston kan menghasilkan sebuah kinerja naik turun ke depan ke belakang. Nah, di sini kan akan disalurkan menjadi sebuah gerakan berputar friend di bagian ini, bagian kruk as. Jadi dari kinerja piston yang bergerak maju mundur menjadi gerak berputar friend ya. Oke friend, jadi mudah-mudahan friend paham ya. Jadi itu adalah tugas kruk as, merubah gerakan maju mundur piston menjadi gerakan berputar ya friend ya. Oke, jadi setelah menghasilkan gerakan berputar di sini friend, jadi tugas kruk as ini adalah membagi sebuah tugas lagi ya, yang ke kiri dan juga yang ke kanan friend. Jadi untuk yang di sebelah kiri, kruk as ini menugaskan sebuah magnet friend. Magnet yang diberi sepul untuk menghasilkan sebuah arus listrik, dan untuk menghasilkan sebuah sebuah pengapian dan juga sebuah lampu friend, menghasilkan arus untuk membagi kelistrikan di sepeda motor friend. Itu adalah tugas kruk as untuk yang di sebelah di sebelah kiri, dan juga ditugaskan untuk memutar bagian gear timing, untuk memutar noken as dan juga buka tutup durasi dari klep friend. Ini adalah tugas untuk kruk as yang di sebelah kiri. Oke, langsung di sini saya akan membahas lagi tugas yang akan disalurkan ke sebelah kanan. Untuk kruk as yang bagian kanan ini ditugaskan untuk menyalurkan gerakan berputar untuk menuju bagian gearbox ataupun transmisi ya friend ya. Jadi ini adalah bagian kruk as disalurkan untuk memutar bagian kopling ini, yang langsung disalurkan ke dalam bagian transmisi alias gigi ya friend ya, yang langsung menghasilkan sebuah putaran dibagi hitungan rasio menjadi gerakan berputar untuk ke bagian ban ya friend ya. Jadi ada gigi 1, 2, 3 dan 4 ya friend ya. Oke, jadi sampai di sini paham ya friend ya. Oke, jadi dari pekerjaan kanan dan kiri ini itu pun sudah memiliki hitungan ya friend ya. Jadi dari pabrik itu, jadi seorang yang menyusun sebuah konfigurasi mesin, pastinya mereka memiliki sebuah perhitungan yang cukup matang di pabrik ya, sebelum sepeda motor yang mereka hasilkan, mereka produksi, dijual ke konsumen ya friend ya. Jadi semua itu sudah ada hitungan dan juga
ini ya, perhitungan yang matang pada pabrikan. Jadi nggak sembarang juga, friend, pabrik itu ngeluarin produk sepeda motor yang akan dijual ke masyarakat, friend. Oke. Jadi dari sebuah pabrikan, insinyur perakit sebuah produk sepeda motor itu nggak asal-asalan ya, friend ya, memproduksi sepeda motor, friend. Bila mana sebuah pabrikan atau insinyur sepeda motor membuat produk yang tidak diperhitungkan, mungkin friend-friend akan mengalami motor itu belum ada 1 atau 2 tahun friend-friend pakai, itu pasti kulkasnya bakal melintir ya, friend ya. Kalau itu dari pabriknya nggak bener gitu ya, ibaratnya gitu. Pastinya pabrik itu lebih paham dan lebih memperhitungkan dari segi ketahanan mesin dari produk yang mereka hasilkan, friend. Oke. Jadi sampai di sini akan muncul pertanyaan, jadi gimana Mas, boleh nggak bagian balancer kita modif? Ya jawabannya ya boleh ya, friend ya, karena itu motor kalian sendiri, duit kalian sendiri untuk beli, dan resiko jebloknya ya kalian sendiri yang nanggung ya, friend ya. Jadi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tapi di sini saya akan meluruskan ya, friend ya. Semua itu nggak sembarangan kalau kita misalnya mau modif itu, karena itu harus ada perhitungan dan juga kematangan yang pas untuk kita meracik sebuah motor kompetisi maupun motor harian, friend. Jadi bore up itu para mekanik nggak sembarangan. Jadi friend-friend hargailah namanya ilmu dari mekanik, karena mekanik itu banyak gagalnya, friend. Pastinya itu ya, karena kadang juga mereka juga motornya kadang jeblok ya, salah hitungan gitu loh. Untuk sekedar meluruskan ya, friend yo. Jadi friend-friend jangan terbuai oleh seorang konten kreator YouTube yang misalnya pingin motornya ini lebih enteng, bisa pakai balancer yang berapa ratus gram, ataupun magnetnya dibubut jadi berapa gram, jadi dientengin, magnetnya dientengin nih, balancernya juga dibuat enteng. Jadi friend-friend kalau nggak tahu itu motornya ya cuman teriak doang, jadi RPM itu enak digeber, RPM itu enak naiknya. Tapi setelah friend-friend bawa jalan dan friend-friend oper giginya, itu bakalan ngedrop, friend. Kalau nggak percaya coba dan dewe. Jadi bila mana friend-friend garap itu magnetnya seenteng-entengnya dan balancernya seenteng-entengnya, lalu friend-friend pasang nih plek di motornya masih standar nih, misalnya rasionya belum ganti, pengapiannya belum diganti, ataupun di bagian headnya belum diotak-atik, jadi itu yo percuma wae, friend. Kalau nggak percaya cobain sendiri, buatlah seenteng-entengnya semuanya, magnet yang dientengin maupun balancernya dientengin. Itu nggak ngepek untuk motormu, friend, karena itu cuman bengok tok motormu, cuman teriak doang, tapi jangan di gas dimasukin gigi itu ngedrop abis, friend. Oke, jadi di sini karena ini pembahasan untuk motor harian dulu ya, friend ya. Jadi untuk harian itu ya kita modifnya ada hitungannya, friend. Nanti akan saya jelaskan untuk hitungan modifnya, friend, yang saya ambil dari patokan saya sendiri ya, friend ya, agar friend-friend nggak salah kaprah. Jadi jangan asal kita memodif bagian balancer, membubut magnet, dan juga membuat balancer seenteng-entengnya, itu dilarang. Dikarenakan apa? Ya semua itu harus ada hitungannya. Jadi kita ini bahas dulu untuk motor yang ini ya. Misalnya untuk drag nih. Jadi untuk karakter motor drag itu berbeda dengan gesrek dan low trash. Motor drag itu adalah memacu sepeda motor sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya. Jadi untuk bagian balancer dan juga magnet itu biasanya mereka menggunakan hitungan yang agak berat, friend. Dikarenakan apa? Di bagian bandul kiri magnet dan juga balancer di sebelah kanan itu adalah bagian untuk menghasilkan sebuah tendangan dari sepeda motor, friend. Jadi mereka itu agak buat balancernya kanan dan kiri itu lebih berat, friend. Dikarenakan apa? Agar mesin itu tetap menendang ya, friend ya, menendang di gas dipacu itu agar selalu ngisi terus, weng. Nah itu ya, itu tuh spesifikasi motor drag, friend. Tentunya semua itu sudah friend ya, sudah dihitung dan diperhitungkan oleh mekanik ya, friend ya, dari spek gigi rasionya maupun dari pengapiannya dan juga dari
cc-nya friend, karena itu sangat bersangkut paut dengan sebuah kinerja mesin pacuan ya friend ya. Oke, dan juga terkadang ini friend ya, untuk ini bagian kruk as ini biasanya mereka modif dengan menggunakan timah. Jadi kruk as ini dimodif agar dibuatkan sebuah lubang untuk mengisi timah pemberat di bagian kruk as. Agar apa itu friend? Ya sepengetahuan saya nih ya, itu untuk meningkatkan sebuah daya lontar pada kruk as friend. Jadi itu ya friend ya, untuk motor drag itu kayak gitu. Motor drag itu harus ngisi dia. Oke, jadi jadi ngisi terus, jadi nggak ada istilah itu ngempos, yaitu semua udah diracik sama mekanik mekanik motor drag. Jadi kita nggak boleh kemeruh juga, kadang kita harus belajar dari kegagalan orang juga, ya harus tanya sama mekaniknya ya friend ya. Friend, mereka pastinya nggak sembarang juga ngeraciknya, jadi magnetnya agak berat dan juga bagian balancer agak berat. Jadi kalau mau tahu tentang balancer untuk motor drag, friend bisa tanyakan dengan para mekanik yang sering menggarap motor drag ya friend ya. Oke, itu untuk yang motor drag. Jadi langsung aja kita bahas juga untuk yang motor gas track dan juga low trash. Jadi untuk karakter mesin gas track dan juga low trash itu hampir-hampir mirip friend. Jadi untuk racikannya biasanya mereka itu meracik bagian magnet itu agak enteng, dan juga untuk di bagian balancer mereka juga buat agak enteng. Kenapa? Agar RPM mesin motor itu selalu di puncak friend. Jadi bisa friend dengarkan bila mana friend sering nonton low trash ataupun gas track, mereka itu gasnya gaspol friend. Bukannya mereka itu turun gas, enggak friend. Mereka itu ngoper gigi itu pakai kopling dia tuh. Jadi friend bisa lihat bila mana balapan gas track itu mereka mengoper gigi itu di saat mesin limit friend. Nah gitu ya friend ya. Mereka itu jarang turun gas. Jadi karakter mesin gas track dan low trash itu mereka mengandalkan RPM mesin yang cukup tinggi friend. Jadi di sini friend bila mana ingin mengetahui tentang berapa berat untuk bagian magnet dan juga bagian balancer di sebelah kanan, silakan friend tanyakan dengan mekanik low trash maupun gas track ya friend ya. Karena mereka juga memiliki hitungan tersendiri tergantung karakter mesin yang akan mereka buat friend. Tentunya sudah diimbangi dengan pengapian yang sudah diganti, bore up yang sudah disesuaikan dengan regulasi, dan juga sesuai dengan gigi rasio yang sudah mereka hitung, yang sudah mereka perhitungkan ya. Jadi ngeracik motor itu nggak sembarangan ya friend ya. Oke, sampai di sini semoga friend memahami apa yang saya sampaikan friend ya. Oke, jadi fungsi balancer itu untuk friend ya, untuk membanduli alias menyeimbangkan. Bandulin itu ya menyeimbangkan kanan dan kiri ya friend ya, agar kinerja dari kruk as yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu bisa rata friend. Oke, di situ ya. Karena balancer itu juga berfungsi ya friend ya, untuk memberikan sebuah daya lontar pada mesin motor. Oke, jadi friend bisa ambil contoh ya dari mesin diesel. Kenapa mesin diesel itu balancernya alias bandulnya itu sangat besar, yaitu karena agar mesin itu menghasilkan daya lontar ya, daya hentak maupun tenaga yang besar ya friend ya di situ ya. Jadi kenapa mesin diesel itu gede-gede bandulnya, balancernya, dikarenakan itu friend. Mesin diesel itu menghasilkan power dan tenaga yang besar dikarenakan mereka menggunakan bandul yang berat dan juga kompresi yang padat. Itu untuk mesin diesel ya friend ya. Oke, sampai di sini paham? Itu adalah fungsi dari balancer alias bandulnya. Ini untuk menambah daya bandul, menghasilkan torsi pada mesin sepeda motor ya friend ya. Oke, setelah penjelasan ngalor ngidul, jadi sekarang akan saya berikan sebuah bocoran kita mengatur untuk bagian balancer penyeimbang kanan dan kiri friend di saat mesin standar ya friend ya. Jadi bila mana friend memiliki Jupiter Jet maupun Vega R yang friend menggunakan kopling manual ya, menggunakan bak kopling manual,
Jadi friend-friend cukup mengubah ini ya friend ya. Nah di sini kan ada beberapa jenis nih, ada magnet dan juga ada ini bekas ini produk ganda. Jadi ini kita jadikan balancer ya friend ya. Tentu saja diimbangi dengan magnet yang sudah kita bubut maupun yang tidak kita bubut. Itu ada ininya ya, ada penjelasannya ya friend ya. Kali ke pembahasan seputar bandul. Jadi bandul itu, balancer itu bisa ini ya, menambah daya dorong ataupun daya tendangan pada sepeda motor. Jadi semakin ringan balancer itu, jadi tendangan sepeda motor akan makin berkurang ya friend ya. Ini berlaku untuk spek motor Jupiter Jet harian standar, oke. Terkecuali ini ya friend ya, semakin kecil balancer semakin enteng. Jadi itu tidak berlaku untuk mesin yang sudah dioprek alias sudah disesuaikan dengan rasio dan juga bore up serta bagian pengapian. Semuanya sudah dikombinasikan dan diracik oleh mekanik ya friend ya. Ini hanya berlaku untuk mesin yang masih standar, oke. Oke, akan saya kumpulkan terlebih dahulu ya friend ya. Untuk bagian yang standar friend, ini bagian yang standar. Untuk di sebelah bandul ini ya, produk ganda sebelah kanan, dan ini adalah magnet masih standar. Dan juga plus dengan ini starter tangannya ya friend ya. Ini gear dinamo starter, oke. Kita kumpulkan dulu yang masih standar, oke ya friend ya. Saya jelaskan dulu yang standar. Oke, di sini bila mana friend-friend ya mengganti bagian bak kopling menjadi manual dari otomatis menjadi manual. Bila mana friend-friend ingin memiliki tendangan motor yang masih seperti biasanya alias seperti bawaan, jadi friend-friend ini ya tetap dipasang untuk bagian ini, kampas gandanya harus dipasang di dalam sini ya seperti biasanya lah. Jadi friend-friend cukup mengelasnya aja friend. Nih, cukup dilas saja. Nah, nih ya. Dilas, ya pastinya tahulah namanya friend-friend bila mana menggunakan kopling tangan yang ini, yang manual ya friend ya. Ya tetap aja dimatiin untuk bagian produk gandanya. Karena ini produk gandanya kita main di tangan ya friend ya, untuk mengatur ini rotasi putaran mesin agar disalurkan ke bagian komplit. Kita pakai yang manual ya friend ya. Tetap aja ininya harus dilas dan juga di ini ya, dan juga harus presisi ya friend ya. Jadi ngelas produk ganda ini, untuk mematikan produk ganda ini kita juga nggak bisa sembarangan friend, karena nanti takutnya itu pas dilas gimbal friend. Jadi kita di saat mengelasnya kita harus mengemalnya dengan menggunakan kruk as yang sudah kita lepas friend. Agar apa? Agar produk ganda ini pas presisi di tengah, jadi tidak ini ya, tidak oleng alias gimbal ya friend ya. Ini triknya ya. Jadi friend-friend kalau ngelas ini jangan sembarangan. Jadi kita pasangkan dulu ke bagian ini, ke bagian kruk as yang bekas lah yang copot, jadi baru dilas gitu. Nanti takutnya gimbal friend. Oke, di sini bila mana friend-friend ingin motor friend-friend memiliki tendangan ataupun torsi ataupun ini ya tenaga sentakan yang masih standar friend. Jadi friend-friend jangan buang dulu untuk bagian ini, bagian kampasnya tetap dipasang lalu dilas ya friend ya. Oke, untuk bagian sebelah kiri di magnet nih, bila mana itunya masih standar dan tidak friend-friend buang isinya, jadi friend-friend juga tetap masih bisa masang ini, masang bagian ini. Nah, bagian starter ini ya, gear starter di bagian magnet ini. Gak apa-apa friend. Jadi ini bila mana ingin dalam keadaan ini tenaga yang masih nendang ya friend ya, sesuai dengan standarnya friend. Oke. Jadi untuk yang kedua friend, bila mana friend ingin ini membuat balancer agak enteng, jadi ini kita lepas ya untuk bagian kampas gandanya ini. Jadi ini kan agak ringan nih friend ya. Oke, jadi ini agak ringan. Bisa friend ini lihat, ini bobotnya sangat jauh ya, sudah berkurang ya friend ya. Nah, friend di sini harus mengimbangi friend. Bila mana itunya sudah kopong, friend harus mengimbangi bagian magnet. Friend bisa melepas ininya,
melepas ban dulu untuk starter ininya, starter otomatisnya di sini. Bisa friend-friend lepas ya ini ya. Nah, seperti ini friend. Tapi bila mana friend-friend ingin masih menggunakan starter, ini juga dipasang nggak apa-apa friend. Jadi friend-friend tinggal bubut bagian magnet ini ya friend ya. Sekitar berapa ini? Ntar saya ukur dulu ya. Itu ada yang bubutan friend ya. Ini adalah magnetnya bubutan, saya ukur friend. Jadi di sini adalah dibubut sebanyak ini friend. Berapa ini? Ntar saya fokuskan ya, bisa dilihat. Yaitu sekitar 3,5 mili ya friend ya. Oke, bisa dilihat, saya fokuskan 3 milian ya friend ya ini ya. Oke, jadi seperti itu ya friend ya. Harus diimbangi dikarenakan apa friend? Menurut saya ya. Jadi ini adalah patokan saya, entah dengan patokan friend-friend semua. Ini saya lakukan penyeimbangan agar apa coba? Agar bagian kruk as tidak melintir ya friend ya, dikarenakan beban dari ini pekerjaan di sebelah kiri di magnet dan juga di bagian ini balancer ini itu ini friend nggak jomplang ya friend ya. Jadi begitu caranya friend. Oke, bisa dimengerti. Tapi bila mana friend-friend menggunakan ini opsi yang kedua, jadi daya tendang mesin itu dan juga daya lontar itu agak berkurang friend. Tapi kelebihannya adalah RPM motor itu lebih enak untuk naik friend. Jadi di gas itu lebih enteng meng. Tapi efeknya top speednya agak berkurang ya friend ya. Ya dikarenakan ini daya lontar dan pemberatnya juga sudah dikurangi bobotnya ya friend ya. Tapi untuk harian ya cukup segitu aja ya friend ya. Bila mana ini. Jadi opsi yang kedua tadi saya jelaskan. Nah ini adalah magnet yang dibubut. Bila mana friend-friend masih menggunakan starter ya. Jadi ini magnet yang dibubut dan juga ini adalah ininya bagian kampas gandanya. Jadi kita buang. Nah begini friend ya. Oke, bisa dimengerti sampai di sini. Untuk opsi yang ketiga ya friend ya, bila mana friend-friend ingin menggunakan yang ini produk ganda yang sudah kopong dan friend-friend melepas ini bagian starternya. Jadi friend-friend harus membubut ini ya magnetnya ya, yang standar ini. Bisa friend-friend bubut 1 sampai 2 mili aja friend ya, secukupnya sih, nggak usah banyak-banyak friend. Dikarenakan begini friend, kinerja dari kruk as ini, jadi kalau masih motor standar, dia itu untuk memutar noken as untuk yang di sebelah kiri ini masih terbilang ringan friend, karena bila mana friend-friend masih menggunakan noken as yang standar maupun ini ya per klep standar friend. Jadi kinerjanya belum terlalu berat friend. Nah yang di sini nih yang agak berat kinerjanya adalah yang sebelah kanan, karena dia menyalurkan putaran ke bagian ini friend, ke bagian kopling dan menuju ke gigi rasio langsung diteruskan ke bagian roda ya friend ya. Oke, sampai situ semoga friend-friend menjadi paham ya. Jadi di sini ini ya, ini adalah rekomendasi dari hitungan saya. Bila mana friend-friend memiliki hitungan yang lain ya friend-friend gunakan hitungan friend-friend sendiri. Oke. Jadi sampai di sini ini ya. Jadi ada 3 opsi tadi ya. Yang opsi pertama, kita tidak perlu membuang bagian ini, bagian isinya. Dan juga magnetnya masih standar dan ininya juga masih terpasang friend. Jadi tendangannya itu masih enak friend. Kalau yang opsi pertama nih. Nah, jadi di top speed juga masih enak friend, masih bisa nendang dia sampai top speed. Jadi kalau kita pakai opsi yang kedua, karena itu agak berkurang. Jadi ini ya friend ya. Mesin itu agak teriak tapi ini sudah tidak terlalu berat. RPM memang enak, tapi ya itu tendangannya agak berkurang friend bila mana kita menggunakan yang agak enteng, nambah enteng ya friend ya. Oke, jadi segini ya video pada kesempatan hari ini. Semoga friend-friend menjadi paham dan juga memiliki pengetahuan ya friend ya. Jadi di sini saya tidak menggurui dan saya tidak kemeruh ya friend ya, karena di sini saya mengatakan ini adalah hitungan saya. Bila mana friend-friend ingin mengikuti hitungan saya ya monggo. Tapi bila mana tidak mengikuti
hitungan saya ya silahkan friend-friend menggunakan hitungan yang sendiri ya friend ya. Oke, sekian video pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat.